Selamat datang di Meza Talk. Ngobrol santai bareng Eli dan Septia. Jadi hari ini kita mau bahas tulisan saya tentang kehidupan sebagai seorang yang kidal. Jadi for your information, saya ini dari lahir udah kidal. Ya, gitu ya. Jadi kalau orang bilang kidal itu kiri dari lahir. Oh iya, Gitu. iya aku baru denger juga sih. Iya, ada Iya, orang iya. yang bilang kidal itu kiri dari lahir. Nggak tahu itu benar atau enggak. Cuma ya terlepas dari itu benar atau enggak, masuk juga sih singkatannya kiri dari lahir. Kiri dari lahir, ya. Gitu. Jadi sekarang sekarang gantian aku yang nanya-nanya Septian ya. Oke. Gitu. Ini mungkin dari aku dulu. Apa yang kamu rasain di lingkungan masyarakat waktu kamu sekolah nih SD, SMP, dan ketika kamu kidal gitu. Artinya kamu minoritas kan gitu. Iya. Ketika orang lain nulis pakai tangan kanan, kamu pakai tangan kiri. Iya. Apa yang kamu rasain? Apakah kamu dapat ejekan kah? Atau dapat pujian malah karena beda? Atau gimana? Bisa dibilang sih hampir lebih banyak dapat ejekan ada, terus juga dapat pressure. Gitu. Jadi pernah juga dulu di sekolah lagi ujian kalau nggak salah, kan ujian nulis. Kita masih nulis dulu ya, belum zamannya UNBK, UTBK gitu. Sekarang berbasis komputer. Sekarang kalau lagi ujian udah berbasis komputer, orang kidal nggak kelihatan. Iya, kalau dulu orang kidal kelihatan karena nulis. Ya. Jadi lumayan sering sih, ada beberapa kali lagi UAS atau lagi ulangan atau ngerjain apa gitu, ada aja guru yang ngomong kok pakai tangan kiri sih, gitu. Jadi yang apa ya, mungkin stigma di masyarakat orang kidal itu tangan yang buruk kali. Atau mungkin ini sih, stigma masyarakat tuh masih tangan yang bagus itu tangan kanan, sementara tangan yang kiri itu tangan jelek gitu. Karena mungkin maksud orang dulu adalah karena tangan kiri ya tahulah ya buat apa gitu, kayak gitu. Cuman ya menurut aku sih ya semua tangan bagus gitu, sama-sama ciptaan Tuhan, kanan dan kiri gitu. Betul. Gitu. Mungkin kalau tangan bagus dan tangan jelek maksudnya kan norma sopan santun ya. Kalau misalkan kita menerima satu barang dari orang lain gitu, kita ngasih barang, ya memang sebaiknya menggunakan tangan kanan gitu kan, biar kelihatannya lebih sopan gitu kan. Memang sopannya, budayanya begitu kan. Iya sih. Budayanya begitu. Tapi kalau menurut aku pribadi sebenarnya kata-kata tangan bagus dan tangan jelek itu sebenarnya bisa diubah. Gitu. Diubah menurut dengan aku sih, diubah dengan? Menurutku kita harus mulai terbiasa untuk ninggalin tangan bagus dan tangan jelek. Iya betul, aku setuju itu. Kita kalau misalkan memang tangan bagus itu digambarkan untuk tangan kanan, kenapa nggak lebih baik kita ngomongin pakai tangan kanan dong? Gitu. Betul sih. Jadi ya makanya itu tadi yang aku tanyain, ketika stigmanya tangan kanan yang bagus kemudian tangan kiri yang jelek, ketika kamu kidal dan melakukan satu hal pakai tangan kiri, itu stigmanya adalah kamu melakukan hal itu dengan tangan jelek gitu. Yes. Ya kan? Tangan yang kotor. Nah, padahal kalau kita habis ngapa-ngapain pakai tangan kiri, melakukan sesuatu yang kotor pakai tangan kiri juga dicuci dulu. Cuci bersih pakai sabun. Iya dong. Iya benar. Terus oke. Terus tadi kamu bilang ada pressure-nya juga. Emang apa sih pressure-nya? Mungkin kalau kita sudah dewasa dan anak kecil itu kan pola berpikirnya beda. Betul. Ada yang ya mungkin sekarang aku lebih bisa bilang ke diri sendiri, kalau misalkan ada yang ngomong gitu ya udah sih, ya memang saya kidal gitu loh, mau diapain gitu kan. Tapi kan dulu waktu kecil kan enggak, betul. Gitu. Kalau ada orang ngomong, aku paham, tangan kiri tangan jelek gitu, jangan dipakai untuk nulis atau beraktivitas, kayak langsung jadi beban. Iya betul. Itu kok saya beda sih dari yang lain. Sementara gitu, kayak teman-teman sekelas semuanya pakai tangan kanan, cuma saya doang yang pakai tangan kiri. Kenapa harus saya? Gitu. Sementara waktu itu kamu juga nggak tahu kenapa kamu lancarnya nulis pakai tangan kiri ya kan? Karena dari kecil udah begitu ya kan? Betul gitu dah. Dan ngomongin soal stigma, memang
akan selalu berkembang di masyarakat ya. Betul. Bahwa stigma negatif itu kalau nggak kita yang ubah mulai sekarang itu akan terus-terusan berkembang seperti itu di masyarakat. Gitu. Makanya sekarang stigma-stigma itu kita mulai ubah cara pandang kita terhadap suatu stigma. Kita doing research, kita lakukan penelitian gitu, kita baca dari banyak sumber gitu. Apakah stigma yang berkembang itu benar nggak sih? Benar atau enggak gitu. Dan mungkin ya lebih open minded juga ya. Betul. Gitu. Itu perlu sih untuk itu tadi menerima perbedaan-perbedaan pendapat, itu kita harus being open minded gitu. Iya. Karena stigma ini tuh udah berkembang dari lama banget stigma ini. Karena aku udah baca ya kemarin. Jadi di Amerika itu tahun 1940 sekian aku lupa. Jadi ada presiden Amerika di sana. Itu dia terlahir kidal. Oke. Terlahir kidal, tapi saat dia jadi presiden Amerika itu dia sudah menggunakan tangan kanannya. Kok bisa? Kenapa bisa? Karena dia dipush oleh orang tua dan guru-gurunya untuk menggunakan tangan kanan. Pasti itu kan ya maksudnya itu menekan dia. Tapi ya aku paham dan sih. itu terjadi gitu. Iya, Berarti iya, kan iya, bahwa stigma menggunakan tangan kiri jelek itu sudah berkembang sejak lama. Iya, dan masih iya. terbawa sampai sekarang. Iya, iya, betul. Kan? Betul, betul. Nah, padahal ini trivia nih ya. Jadi trivia. Amerika itu 20 tahun dipimpin oleh presiden yang kidal. Dari tahun 1981 sampai 2001. Itu tahun 81 itu zaman-zamannya Ronald Reagan. Dia berkuasa selama 2 periode. Oke. Ronald Reagan itu kidal. Oke. Itu terus dia berkuasa sampai tahun 89. Tahun 89 sampai 93 itu digantikan oleh George Herbert Walker Bush. Itu bapaknya George Walker Bush. Oke. Dia kidal. Itu terus di tahun 93 sampai 2001 itu presiden Amerika itu Bill Clinton. Iya, Bill Clinton. Bill Clinton itu kidal. Jadi selama 20 tahun presiden Amerika itu kidal. Wow, amazing sih. Tapi menurut aku pribadi gini loh, ya aku sih melihatnya justru orang-orang yang kidal tuh keren ya. Jadi mereka kan extraordinary gitu. Yeah. Ketika kita mayoritas menulis pakai tangan kanan, dia menulis pakai tangan kiri. Dan mereka bisa mengoptimalkan fungsi tangan kiri seperti tangan kanan gitu. Menurut aku sih itu keren gitu. Sekarang nih kita udah tahun 2020 nih. Harusnya sih orang-orang udah semakin open minded gitu ya. Menurutmu apa sih yang ngebuat kamu menurut kamu beda dengan yang lain karena kamu kidal, atau menurut kamu sama aja kok gitu? Sebenarnya kita ini aku sih gimana ya? Kita sebagai orang kidal itu nggak pengen dibeda-bedakan gitu. Karena kita di dunia ini memang orang kidal itu hanya sekitar 10% dari populasi dunia. Oke. Jadi dia dari yang penelitian yang berkembang di masyarakat itu menyebutkan bahwa orang kidal itu hanya 10% dari populasi dunia. Memang sangat-sangat jarang gitu. Jadi nggak jarang juga orang yang ketemu sama orang kidal itu kayak, wow, kamu kidal ya? Oh, I see. Dan biasanya orang-orang kidal ini udah tahu nih kalau misalnya kayak gitu pertanyaan selanjutnya apa? Biasanya gitu. Aku paham. Kalau ada kalian yang kidal, kalian udah pasti tahu dan bisa ngejawab pertanyaan ini. Gitu. Okay. Nah, balik lagi ke tadi, ya kita sih sebenarnya nggak pengen dibedakan karena kidal itu sendiri menurut penelitian itu sebenarnya handedness, itu orientasi menggunakan tangan yang dominan itu sebenarnya ada 4. Right-handed, left-handed, cross dominance, sama ambidextrous. Oke, bedanya apa tuh? Ya, right sama left tau lah. Kayak kalau right sama left tau lah ya, orang yang dominan pakai tangan kanan dan pakai tangan kiri. Kalau cross dominance itu jadi seseorang yang menggunakan salah satu tangan untuk aktivitas tertentu.
Oke. Jadi ada yang contohnya aku nih, aku nulis, main badminton, main tenis, motong pakai pisau, itu Potong-potong. dominan pakai tangan kiri. Tapi untuk yang lain kayak main gitar, main drum itu normal. Tetap tangan kanan ya. Tetap seperti orang bukan orang-orang yang kidal gitu. Karena kalau misalkan kalian tahu musisi dunia yang kidal, Justin Bieber itu main gitarnya dibalik. Oh emang iya? Justin Bieber main gitarnya dibalik. Oh, oke. Ada beberapa orang yang memang dominan pakai tangan kiri itu kalau misalkan main alat musik dia dibalik. Iya paham gitu. sih. Karena dominannya pakai tangan kiri gitu Kiri, kan, akhirnya nggak bisa main seperti orang biasa gitu. Banyak musisi dunia yang seperti itu gitu. Nah, cross dominance. Nah, selain musisi juga contohnya petenis, Rafael Nadal. Oke. Rafael Nadal kalau kamu lihat kalau dia main itu dia dominan pakai tangan kiri. Padahal sebenarnya dia nggak kidal. Nah, ada Dia juga yang begitu terlahir ya. sebagai orang yang menggunakan tangan kanan, right-handed, gitu, dominannya tangan kanan. Tapi dia bilang saya lebih nyaman ketika bermain tenis itu pakai tangan kiri. Oke. Gitu. Itu cross dominance ya. Kalau aku baca-baca dari beberapa referensi, sumbernya dari beberapa sumber referensi itu contoh yang cross dominance gitu. Dan yang terakhir ambidextrous. Ambidextrous itu adalah kemampuan menggunakan dua tangan sama baiknya. Jadi dia kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Ada orang yang bisa nulis pakai tangan kanan kiri barengan. Itu contohnya adalah orang yang ambidextrous. Ambidextrous. Oh, oke. Jadi ya intinya kamu juga sebagai left-handed juga tidak ingin dibeda-bedakan, dan menurutku juga sekarang kayaknya udah sedikit ya yang kayak nganggapnya gimana. Mungkin beberapa orang masih nganggapnya beda gitu. Terus apalagi nih yang pengen kamu sampaikan ke orang-orang di luar sana yang masih punya mindset bahwa left-handed itu ABC gitu. Oke, kita memang beda, tapi jangan dibedakan in negative way. Ya, betul. Itu setuju. Karena kalau misalkan saya nggak bilang saya kidal, coba hilangkan pikiran bahwa saya kidal. Sebentar aja, hilangkan pikiran bahwa saya kidal. Bapak mau hipnotis? Enggak. Oke, Pak, lanjut. Dalam hitungan 3 kamu tidur. Jadi hilangkan sementara pikiran kalau saya kidal, terus lihat kita. Ada perbedaan nggak? No. Atau lihat saya sama Anda, ada perbedaan nggak? No. Gitu. Oke. Kalau masalah orientasi menggunakan tangan yang dominan untuk norma kesopanan, itu bisa dilatih. Iya. Gitu. Jadi jangan mengeneralisir bahwa orang yang kidal itu akan selalu menggunakan tangan kirinya untuk aktivitas apapun tanpa bimbingan. Semuanya masih bisa dibimbing. Gitu. Oke. Sudah. Ya mungkin itu. Jadi mungkin kalau di sini aku recap. Intinya buat teman-teman yang di luar sana yang left-handed atau tadi yang ambidextrous atau apapun itu sebenarnya sama aja kok. Betul. Menurut aku itu hanya orientasi menggunakan tangan lebih dominannya yang mana. Betul. Gitu kan. Karena kan kita diciptakan dengan dua tangan gitu kan. Betul. Ada tangan kanan dan tangan kiri. Dua-duanya ciptaan Tuhan loh. Iya, dua-duanya sama baiknya. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan sharing ini ngasih point of view baru juga nih. Betul. Barangkali di luar sana ada yang kidal kemudian masih terasa terpojok gitu, atau mungkin buat yang di luar sana juga yang masih menganggap mindsetnya orang kidal tuh ABC, jangan kayak gitu. Kita semua sama aja. Iya, banyak Gitu. sebenarnya kalau kalian kidal dan kalian minder ya, kalian minder karena kalian kidal, nggak usah minder. Di dunia ini banyak banget artis, terus orang-orang tokoh-tokoh yang terkenal di masyarakat yang kidal itu banyak. Iya, buktinya Amerika aja dipimpin oleh presiden yang kidal selama 20 tahun. Iya, di 4 dekade terakhir malah ada 5 orang presiden yang kidal. Kan Gitu. Ada Gerald Ford itu dia kalau nggak salah tahun 74 sampai 77 itu juga dia kidal. Terus terakhir Barack Obama kidal 2009 juga. Sampai 2017 itu juga kidal. Gitu. Pendiri Facebook
Mark Mark Zuckerberg. Kidal Itu juga. kidal. Oprah Winfrey Oprah, ya. kidal. Itu kalau dari Indonesia mungkin pemain bulu tangkis ada juga Lim Pele. Lim Pele. Pemain bulu tangkis juga dari Cina, Lindan kidal. Lindan, tahu. Itu kan orang-orang yang Hebat. Berprestasi gitu kan. Mereka juga bisa menghasilkan prestasi. Gitu. Iya. Sama seperti orang-orang yang right handed. Gak usah dibeda-bedakan. Oke. Mudah-mudahan ini bisa ngasih sudut pandang lain ke kalian soal left-handed ya. Terus oke, mungkin itu bahasan untuk episode kali ini, nggak terlalu panjang lah ya kita bahas. Karena sebenarnya ini juga saya bukan menggurui, ini hanya sharing-sharing aja, dan saya sharing dari beberapa referensi yang saya baca, artikel yang saya baca. Mudah-mudahan berguna buat kalian.